Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen pemerintahan daerah, tepatnya tentang APBD. Jadi di sini tahap-tahap APBD itu kan dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Jadi untuk sesi ini kita akan membahas tentang perencanaan. Oke, good governance dan akuntabilitas. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan perencanaan dan penganggaran. Jadi kan teman-teman direncanakan dulu, baru dianggarkan gitu ya. Rencana apa yang mau dibuat, kemudian penganggarannya. Jadi kalau misalnya kita bertolak dari RPJPN, Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional, itu yang 20 tahun sekali ya. RPJPN itu sebagai pedoman untuk menyusun RPJMN. RPJMN itu kalau di daerah RPJMD, ya kan? RPJMN itu dijabarkan menjadi RKP, Rencana Kerja Pemerintah. Dipedomani untuk membuat RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara, disahkan menjadi APBN. RPJMN itu kalau dia untuk pusat kementerian lembaga itu dipedomani untuk membuat renstra kementerian lembaga, ya kan? Renstra kementerian lembaga itu yang 5 tahunan ya. Dipedomani untuk membuat renja yang 1 tahun, dipedomani untuk dari segi anggarannya, renja itu dipedomani untuk menyusun rencana kerja anggaran kementerian lembaga, ya kan? Rencana kerja anggaran itu diacu rincian APBN, gitu teman-teman. Kalau di daerah dari RPJPN, ya kan, diacu RPJPD. Jadi RPJPD harus selaras dengan RPJPN, gitu. RPJPD untuk menyusun, maksudnya RPJMD memedomani RPJPD, dan RPJMD itu kan yang 5 tahunan ya, dijabarkan menjadi RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oke, itulah alurnya teman-teman. Dan untuk RKPD itu diselaraskan dengan Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan. Itu melibatkan elemen masyarakat itu tentang apa yang dibutuhkan, apa kegiatan yang mau dibuat gitu ya. Governance atau kepemerintahan yang baik diartikan oleh UNDP sebagai, teman-teman bisa baca sendiri ya. Good governance yaitu strategi untuk menciptakan institusi masyarakat yang kuat dan juga untuk membuat pemerintah atau public sektor semakin terbuka, responsif, akuntabel, dan demokratis. Karakteristik good governance ada transparan, akuntabel, adil, demokratis, partisipatif, responsif. Kalau saya cara cepatnya huruf depannya saja saya rangkai tawa de pares. Transparan, akuntabel, wajar, adil, demokratis, partisipatif, responsif. Akuntabilitas ialah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut. Mekanisme akuntabilitas. Siapa yang harus melakukan akuntabilitas? Kepada siapa akuntabilitas ini dilakukan? Untuk apa akuntabilitas dilakukan?
dan bagaimana proses akuntabilitas dilaksanakan. Mekanisme akuntabilitas pemerintah. Misal ya, pemilu. Mekanisme pemilu. Siapa? Partai politik. Individu yang dipilih. Kepada siapa? Pemilih. Untuk apa? Kinerja secara total. Bagaimana kampanye partai politik? Prosesnya bagaimana? Diskusi amandemen. Oke, untuk selanjutnya teman-teman bisa baca. Kemudian perencanaan kinerja. Siklus manajemen berbasis kinerja. Menetapkan akuntabilitas kinerja. Menetapkan misi dan tujuan kinerja strategis. Melaksanakan tugas dan mengukur kinerja. Mengumpulkan data untuk menilai kinerja. Menganalisis, mereview, dan melaporkan data kinerja. Menggunakan informasi kinerja untuk memicu perbaikan kinerja. Oke, pertama pasti tetapkan dulu visi dan tujuan kinerjanya, kan? Seperti itu ya teman-teman siklusnya. Oke, siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ada perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, pemanfaatan informasi kinerja. Definisi perencanaan. Undang-Undang 25 tahun 2005, suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan daerah, ya kan? Pertama itu RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah itu 20 tahun. RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah itu 5 tahun. Itu kalau misalnya ada pelantikan kepala daerah baru yang terpilih, gubernur, wali kota, bupati, itu kan mereka punya visi misi. Biasanya itulah yang dijadikan RPJMD, tetapi tetap mengacu kepada RPJPD. Kemudian RPJMD itu dijabarkan lagi menjadi RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Itu yang untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun itu apa RKPD-nya gitu. RPJPD jangka waktu 20 tahun, memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional. Alur proses penyusunan RPJPD. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, penyusunan rancangan akhir rencana. Sistematika RPJPD. Pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, analisis isu-isu strategis, visi dan misi daerah, arah kebijakan, kaidah pelaksanaan. RPJMD. Penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD, penjabaran dari RPJM daerah dan mengacu pada RKP. RKP tadi rencana kerja pemerintah ya. Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Fungsi RKPD.
Acuan bagi pemerintah daerah ketika akan menyusun dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara. Oke, kemudian sekarang adalah penganggaran. Pengertian. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui DPRD periode 1 tahun mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi penganggaran itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang di daerah yang disetujui DPRD. Merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Anggaran dengan pendekatan kinerja. Sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian output dari input yang ditetapkan. Output keluaran menunjukkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Input atau masukan adalah besarnya sumber daya, baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Kinerja atau prestasi kerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Fungsi-fungsi anggaran daerah itu ada fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi otorisasi itu berarti APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan. APBD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan, APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nah, ini fungsinya nanti APIP, auditor atau P2UPD kan. Kemudian fungsi alokasi. APBD diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi APBD harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Prinsip-prinsip anggaran. Ada kesatuan, universalitas, tahunan, spesialitas, akrual, dan kas. Kesatuan itu berarti asas ini menghendaki semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Berarti kesatuan, ingat kata kuncinya, satu dokumen anggaran. Kalau universalitas, artinya mengharuskan setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Secara utuh dalam dokumen anggaran. Secara utuh ya, universal, secara utuh. Kemudian kalau asas tahunan, asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk 1 tahun tertentu. Jadi periodenya itu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian spesialitas, yaitu mewajibkan kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Akrual, yaitu asas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima
walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas. Oke. Kemudian kas. Akses ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan uang dari atau ke kas daerah. Oke, kemudian pendekatan penyusunan anggaran. Itu ada pendekatan penganggaran terpadu, pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Pendekatan penganggaran terpadu adalah penyusunan anggaran dilakukan dengan mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja tanpa ada dikotomi antara anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Jadi kata kuncinya anggaran terpadu itu integrasi proses perencanaan dan penganggaran kan, untuk menghasilkan dokumen rencana kerja. Kemudian pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Kalau berbasis kinerja berarti berorientasi pada pencapaian keluaran dan hasil yang terukur. Kan? Jadi dalam merealisasikan suatu anggaran untuk membiayai program atau kegiatan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Kalau efisiensi itu efisien diukur dengan membandingkan antara input, misalnya dana yang digunakan dengan keluaran output yang diperoleh. Sedangkan efektivitas diukur dengan menilai apakah keluaran dapat berfungsi sebagaimana diharapkan dengan mendatangkan hasil atau outcome yang diinginkan. Misalnya begini, membangun sekolah, gitu kan? Membangun sekolah, tapi membangun sekolah itu di hutan. Efisiennya? Efisien karena dananya ada dan gedungnya ada gitu kan, gedung sekolah, ya kan? Tapi apakah itu efektif? Tidak. Kenapa? Karena kalau tidak berfungsi kan, kalau membangun gedung sekolah di hutan, berarti dia tidak efektif. Siapa yang mau mendaftar di dalam hutan? Apa orang hutan yang mau daftarkan itu? Itulah contohnya ya. Jadi mesti memperhatikan prinsip efisien dan efektif. Jadi penganggaran berbasis kinerja tadi berorientasi pada pencapaian keluaran dan hasil yang terukur. Oke, kemudian pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah. Penyusunan anggaran dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antar proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien. Pendapatan daerah ya. Jadi pendapatan daerah itu ada pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Pendapatan asli daerah itu yaitu pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meliputi pajak daerah, retribusi daerah, termasuk hasil jasa pelayanan Badan Layanan Umum. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba BUMN, BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian
pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Ya. Kemudian dana perimbangan. Apa itu dana perimbangan? Dana perimbangan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan itu ada dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus. Kemudian ada pendapatan daerah lainnya yang sah. Ya kan? Itu ada dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Nah, kita lanjut saja. Siklus anggaran, penyusunan dan penetapan, pelaksanaan dan penetausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Begitu seterusnya. Alur perencanaan dan penyusunan APBD. Oke. Dari RPJMN. Ya kan? RPJMD. RPJMD, kemudian RKPD. RKPD untuk menyusun KUA dan PPAS, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. Kan? Nota kesepahaman DPRD dan kepala daerah. Kemudian pedoman penyusunan LKSKPD, kan? Kemudian tim anggaran pemerintah daerah baru Ranperda APBD, rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan belanja daerah. RPJMD ini dipedomani untuk membuat Renstra SKPD. Kan? Renstra SKPD itu diturunkan kalau setiap 1 tahun sekali itu jadi Renja SKPD. Renja SKPD itu dibuatlah RKA, Rencana Kerja Anggaran. Kan jadi SKPD itu melihat RKA, Rencana Kerja Anggaran. Proses evaluasi rancangan peraturan daerah APBD provinsi dan rancangan peraturan gubernur penjabaran APBD. Bisa teman-teman lihat ya prosesnya. Rancangan peraturan daerah APBD itu kan bersama-sama dengan DPRD, ya kan? Dibahas antara DPRD dan KDH. Kalau tidak setuju, membuat rancangan peraturan gubernur sebesar pagu APBD tahun sebelumnya. Kan? Kemudian pengesahan, baru keluar Pergub APBD, peraturan gubernur APBD ya. Kalau setuju, penyampaian Ranperda APBD. Ya kan? Melewati batas waktu MDN 15 hari, tidak sesuai undang-undang, kalau hasil evaluasi tidak sesuai undang-undang. Penyempurnaan 17 hari, tidak disempurnakan. MDN itu Menteri Dalam Negeri ya. Menteri Dalam Negeri membatalkan berlaku pagu APBD tahun sebelumnya. Kalau penyempurnaan 17 hari, Gubernur menetapkan Perda dan Per KDH. Perda itu peraturan daerah.
per KDH itu peraturan kepala daerah. Oke, teman-teman bisa lihat prosesnya. Kemudian pengesahan rancangan DPA SKPD. TAPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang lolos verifikasi kepada Sekda dan rancangan anggaran kas SKPD yang lolos verifikasi kepada PPKD. Ya. Ini dari SKPD dulu nih, DPA SKPD. Kemudian PPKD menyusun rancangan anggaran kas SKPD menjadi anggaran kas pemerintah daerah. PPKD itu ini macam BPKPAD gitu kan. Kemudian dokumen ini akan digunakan dalam proses pembuatan dokumen penyediaan dana. Kemudian Sekda menyetujui rancangan DPA SKPD dan menyerahkan kepada PPKD. PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD menjadi DPA SKPD. PPKD menyerahkan DPA SKPD kepada SKPD, Bawasda, dan BPK. Penyerahan kepada SKPD selambat-lambatnya 7 hari sejak disahkan. SKPD itu Satuan Kerja Perangkat Daerah ya, jadi macam dinas-dinas gitu kan, dinas pendidikan, dinas pariwisata. Memang kalau kita belum terjun, macam saya kemarin pun nggak begitu tahu dengan istilah-istilah ini. Gitu. Jadi kalau misalnya PPKD itu macam ini, badan pengelola keuangan pendapatan dan aset daerah seperti itu. TAPD itu timnya, tim anggaran, terdiri dari beberapa gitu kan. Oke, biasanya Sekda yang paling tinggi itu Sekda lah kan. Ada juga dari inspektorat, ada dari BPKPD dan lain-lain. Oke. Kemudian anggaran kas. Anggaran kas menggambarkan rencana penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran, mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Permasalahan penyusunan anggaran kas. Skedul rencana pelaksanaan program atau kegiatan yang sistematis dan logis tidak tersedia. Ketiadaan urutan yang sistematis dan logis dalam pelaksanaan pekerjaan. Ketiadaan standar belanja, program, dan kegiatan. Standar harga barang dan jasa, dan analisis standar belanja. Anggaran berbasis kinerja. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan keluaran atau hasil dari kegiatan program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Prasyarat keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi, fokus penyempurnaan administrasi secara terus-menerus, sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut, uang, waktu, dan orang, penghargaan, reward, dan sanksi atau punishment yang jelas, keinginan yang kuat untuk berhasil. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Nantikan di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan semoga teman-teman semua lulus tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin.